Bab 1821. Pertanda baik. Pemilik paviliun Sang Yue dan keluarga Zeng ada di sini. Yang lain juga tampak terkejut setelah mendengar suara Eric Qin. Latar belakang pemilik paviliun Sang Yue misterius, dan nama, musik peri, juga cukup besar. Tapi mereka belum pernah mendengar pemilik paviliun Sang Yue berhubungan erat dengan kekuatan pihak mana. Adapun keluarga Zeng yang menduduki kota M selalu bersikap netral dan jarang mengintervensi perebutan antar aliran. Eric Qin ini memanggil nama kedua pihak itu. Apakah dia benar-benar mengundang keduanya untuk membantu Istana Es Arktik? Ketua Partai Jihuo sedikit mengernyit ketika mendengarnya, matanya mengamati langit dengan sedikit kekagetan. Bocah tengik ini sepertinya sudah tidak sabar menunggu. Jika kita masih tidak keluar, kita akan membuatnya malu. Di tengah langit di kejauhan, kepala rumah Zeng tidak bisa menahan senyum ketika mendengar suara itu. Eric Qin pintar juga, memanggil namamu dan namaku untuk memaksa kita muncul. Pemilik paviliun Sang Yue juga terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Karena keduanya sudah datang ke sini, maka mereka sudah berencana untuk menunjukkan sikap mereka. Sebelumnya, hanya untuk menghukum Eric Qin karena terlambat tanpa alasan. Sekarang setelah Eric Qin mengundang mereka, mereka juga tidak lagi bertele-tele. Dengan kaki menginjak kehampaan, mereka berdua pun sampai di tempat di mana semua orang berada dalam sekejap. Ternyata dua orang ini benar-benar datang. Dan melihat pemilik paviliun Sang Yue berdua datang sekaligus, muka ketua partai Jihuo pun jadi suram. Tidak disangka hanya dalam satu hari, Istana Es Arktik benar-benar mendapatkan bantuan dari luar. Istana Es Arktik memiliki hubungan yang biasa saja dengan kedua pihak ini, dan tiba-tiba setuju untuk membantu mereka. Kemungkinan ini juga karena anak ini. Huo Zong menyipitkan matanya dan menatap Eric Qin. Anak ini telah mengacaukan banyak urusan partai, harus mencari satu kesempatan untuk menghancurkannya. Bocah Qin, ketika pemilik paviliun Sang Yue dan aku terbang ke sini, kami secara tidak sengaja menemukan bahwa ada banyak rumput ajaib yang tersembunyi di sebuah lembah, jadi kami berbelok karena ingin mengambil lebih banyak untuk kamu pergunakan dalam pembuatan ramuan. Nih, beberapa batang ini untukmu. Kamu tidak akan keberatan kami terlambatkan. Setelah mendarat, kepala rumah Zeng tersenyum dan melemparkan 3 batang rumput ajaib kepada Eric Qin sambil menjelaskan dengan santai. Eric Qin melihat rumput ajaib di tangannya, sudut mulutnya bergerak-gerak, sedikit tidak tahu harus tertawa apa menangis. 3 rumput ajaib ini semuanya memiliki kualitas di bawah level 5. Kalian berdua dengan level fase penilaian, sengaja berbelok untuk mengambil barang semacam ini, ingin membodohi siapa? Apalagi dilihat dari jenis rumput ajaib ini, jelas bukan sesuatu yang bisa tumbuh di tanah bersalju. Diperkirakan kepala rumah Zeng takut dirinya kesal, dan mungkin mengeluarkannya entah dari sudut mana di tas penyimpanan. Kalau begitu, terima kasih kepada 2 senior. Tapi Eric Qin tidak membongkarnya, hanya menggertakkan giginya dan menerima rumput ajaib itu. Lalu, pemilik paviliun Sang Yue berdua juga menyapa Tuan Istana Es. Bagaimanapun juga semuanya di dekat kota M, meskipun hubungan antara beberapa orang ini tidak terlalu akrab, tetap saja ada beberapa koneksi. Ketua Huo, karena semua orang sudah tiba, mohon orang-orangmu untuk minggir, jangan menghalangi Istana Es Arktik kami untuk memasuki tanah ekstrim. Tuan Istana Es berjalan ke hadapan Huo Zong, serangkaian kata-katanya membuat muka lawan memerah. Huo Zong memasang wajah cemberut dan mengatur agar bawahannya mundur, meninggalkan posisi yang paling dekat dengan formasi kepada Istana Es Arktik. Kedua tetua bekerja sama dengan pemilik paviliun Sang Yue serta kepala rumah Zeng bersama-sama melepaskan Reiki, dan dengan mulus merobek celah formasi hingga membentuk lorong yang kokoh dan lebar, memperlihatkan pemandangan di dalam sekte suci abadi tanpa terkecuali. Ayo kita pergi.
Melihat lorong sudah terbentuk, Eric Kin memimpin, dan Finola Su serta Ye Si Wu dan yang lainnya juga ikut terbang ke dalamnya. Begitu terbang masuk, Eric Kin merasakan tubuhnya hangat. Suhu di daerah ini tidak sedingin dunia luar, melainkan sangat pas. Karena itulah, bunga dan tanaman di sekitarnya tumbuh subur, energi kehidupan terlihat semarak, benar-benar berbeda jauh dengan padang salju. Namun, meskipun suhu di sini pas, tetapi aura antara langit dan tanah sangat tidak biasa. Di tengah Reiki yang kaya tercampur dengan aura khusus tertentu, ketika Reiki terhirup akan membuat nadi orang sakit seperti tertusuk jarum. Ini pasti yang disebut Reiki ekstrim. Eric Kin berpikir, sekte suci abadi, semuanya mengejar yang ekstrim. Bahkan Reiki energi abadi yang diperlukan untuk pelatihanan kultivator, mereka pun harus membuatnya jadi ekstrim. Reiki ekstrim ini mengandung lebih banyak energi, tetapi juga lebih dahsyat, seperti energi pedang, dapat dengan mudah merusak nadi kultivator. Selain Reiki ekstrim, tentu saja ada batu ekstrim. Setelah evolusi tertentu, Reiki ekstrim yang kaya akan dipadatkan menjadi objek nyata dan berubah menjadi batu kristal bening seperti batu roh. Tempat terbentuknya batu ekstrim ini juga dihasilkan secara acak, tidak ada lokasi yang tetap. Eric Kin masuk ke dalam, bahkan sebelum banyak bergerak, dia hanya melirik secara acak, sudah menemukan sesuatu yang aneh. Tidak jauh dari tanah, tampak seperti tanaman yang tumbuh, ada puluhan buah batu ekstrim berbagai ukuran, rata-rata seukuran kepalan tangan. Karena Tuan Istana Es sebelumnya sudah mengeluarkan batu ekstrim dan memintanya untuk memastikannya, dia sudah bisa mengenali benda ini hanya dalam sekilas. Beruntung sekali, baru saja masuk sudah dapat menemukan batu ekstrim. Eric Kin pun merasa senang, dengan lambaian tangannya, Reiki langsung menyapu, membungkus batu ekstrim ini dan jatuh di hadapan Eric Kin. Pada saat ini, Finola Su dan yang lainnya juga sudah terbang masuk ke dalamnya. Pemimpin Kin, apakah kamu sudah menemukan batu ekstrim? Saat Ye Si Wu dan yang lainnya melihat batu ekstrim di depan Eric Kin, mereka langsung kaget. Sebelum datang, mereka semua cemas dan khawatir bahwa mereka akan kembali tanpa hasil. Tapi ternyata begitu masuk langsung mendapatkan lumayan banyak, ini jelas merupakan pertanda baik. Ya, simpan saja semuanya di tas penyimpanan kalian. Eric Kin memberikan batu ekstrim ini kepada Ye Si Wu. Batu ekstrim bersifat khas dan membutuhkan metode penyimpanan khusus. Selain dua token yang dimiliki Eric Kin dan Finola Su, Ye Si Wu juga memiliki tas penyimpanan eksklusif. Namun, Eric Kin dan Finola Su pada akhirnya akan pergi ke Gunung Suci tertinggi abadi, sehingga batu ekstrim di daerah ini paling cocok disimpan di Ye Si Wu. Dan pemandangan Istana Es mengumpulkan batu ekstrim, kultivator dari berbagai kalangan di luar formasi, tentu juga melihatnya dengan jelas. Selain mengagumi keberuntungan Istana Es Arktik, semua orang juga memandang Huo Zong dengan aneh. Lagi pula, menurut urutan masuk kali ini, yang pertama masuk ke tanah ekstrim seharusnya Partai Ji Huo. Dengan kata lain, batu ekstrim seharusnya adalah milik Partai Ji Huo, tapi Huo Zong malah berlagak dermawan dan membuat Istana Es Arktik mendapatkan keuntungan ini. Air muka Huo Zong juga sangat jelek. Tadinya ingin melihat lelucon Istana Es Arktik, tetapi tidak disangka malah menguntungkan pihak lain. Meski puluhan batu ekstrim tidak banyak, tapi kehilangan mukanya yang berat. Bisa mendapatkan batu ekstrim ini, sungguh harus berterima kasih banyak kepada Ketua Huo. Nenek Yu tersenyum, berkat Eric Kin, dia akhirnya bisa melampiaskan kekesalannya. Haha, kali ini sepertinya keberuntungan kalian, Istana Es Arktik sangat bagus. Kalau begitu adikmu, apakah kamu tertarik untuk bertaruh? Sama seperti sebelumnya, bertaruh pihak mana yang mendapatkan batu ekstrim lebih banyak.
Ketua Partai Ji Huo mencibir. Tentu saja taruhannya tidak perlu terlalu besar, cukup 10.000 koin roh emas, 100 rumput ajaib kualitas tingkat tinggi, dan ditambah ribuan pil dewa, bagaimana? Ketua Partai Ji Huo sungguh berani berbicara, membuat orang-orang dari partai di sebelahnya sedikit terkejut. Huo Zong mengatakan bahwa taruhannya tidak besar, tetapi sumber daya ini jika ditambahkan dapat dibandingkan dengan pendapatan setiap keluarga selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Dan sumber daya yang begitu banyak hanya digunakan untuk bertaruh tentang siapa yang mendapatkan lebih banyak batu ekstrim. Tuan Istana, jangan bertaruh dengannya. Air muka Nenek Yu dan Nenek Zhen sedikit berubah, mereka dengan cepat membuka mulut untuk membujuk. Bersambung.